Apa kabar saudara? Ketemu di ruang tamu inspirasi bersama saya Ricardo Naraheda. Saudara, mungkin Anda sering mendengar satu ungkapan pendek, comfort zone, zona nyaman. Tapi salah kalau Anda berpikir bahwa paling saya akan ngobrolin tentang zona nyaman, keluar dari zona nyamanmu. Enggak. Saya akan kontraskan di ruang tamu inspirasi ini dengan satu ungkapan pendek lainnya. Suffering zone, zona menderita, keadaan yang menyengsarakan, dan lain sebagainya. Ada sebuah realita bahwa hidup manusia tidak hanya menjadi hancur karena di zona nyaman. Kita banyak ketemu, Anda dan saya banyak menghadapi orang yang sejak 20 tahun lalu sampai sekarang gitu-gitu aja. Dalam kondisi suffering zone. Suffering zone ini membuat dia, penderitaan ini udah biasa bagiku. Keadaan ini yang sengsara ini sudah biasa bagiku. Dan itulah zona nyamannya. Saya teringat kritik firman Tuhan terhadap umat Israel. Di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari sebab demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu, kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Saya di ruang tamu inspirasi ini nggak ngobrolin tentang mereka pancuri, mereka nyolong, mereka nyuri, enggak. Saya nggak bicara tentang hukum pidana yang memberikan kepada mereka bakal hukuman kurungan. Tetapi yang saya katakan adalah mentalitas dalam kondisi suffering zone itu banyak menghinggapi manusia. Dimanapun Anda tinggal, Anda merasa nyaman dan orang di sekitar kita yang kita temui mungkin dia tetap merasa nyaman kalau begini-begini aja. Mentalitas orang Israel akrab dengan itu di awal-awalnya. Tuhan menyatakan dirinya, ketika engkau berhadapan muka dengan aku, ketika aku menjadi panglima hidupmu, aku menjadi pemimpin engkau, yang bukan lagi pemimpin di tanah Mesir itu, engkau menghadapi kondisi kehidupan yang baru. Aku menyatakan dirimu, engkau harus meninggalkan mentalitas budak. Suffering zone telah menjadi mentalitas kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Hanya sedikit yang menjadi pejabat, hanya sedikit yang berhasil dalam bisnis. Yang lainnya adalah budak. Di ruang tamu inspirasi, saya hanya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa zona penderitaan seringkali menjadi zona nyaman kita. Zona sengsara seringkali menjadi zona kenyamanan yang memahkotai hidup kita. Penderitaan, keterbatasan, kemiskinan, kebodohan menjadi zona nyaman kita. Kita mematikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan kepada Yosua, bangunlah, kuduskanlah, katakanlah kepada bangsa ini bahwa zona hidup mereka bukan lagi suffering zone, tetapi mereka ada bersama dengan aku dan aku menyelesaikan penderitaan mereka. Asal percaya atau enggak, berjalan bersama Tuhan itu perlu, tetapi yang paling penting adalah apakah Anda berjalan di jalannya Tuhan? Saya Ricardo Naraheda di ruang tamu inspirasi. Kita pasti ketemu lagi dan satu kalimat pendek. God bless you.